Ya, shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Mungkin sahabat-sahabat yang terkasih sering melihat bagaimana saudara muslim ketika saya berpeci, bahkan mengenakan sebuah selendang ulus Batak, mereka sering menghujat saya dan berkata, ngapain kau pakai peci? Kenapa kau gunakan atribut muslim? Kamu melecehkan Islam, menjelekkan Islam. Kamu berpeci, kalau sudah murtad silahkan murtad. Perkataan dan tuduhan-tuduhan seperti itu sahabat sangat banyak sekali ya di konten-konten saya ketika saya memakai peci sahabat. Oke sahabat, kita lihat dulu video ini. Oh, jadi kalau sebenarnya agama permalim ini udah ada dari sejak dahulu kala, sebelum agama-agama yang ada sekarang ini, agama-agama yang penganut mayoritas di Indonesia ini, jauh sebelum itu hadir di Indonesia ini, khususnya di Tanah Batak, agama permalim ini sudah ada di Tanah Batak ini. Oh, jadi kalau sebenarnya agama permalim ini udah ada dari sejak dahulu kala, sebelum agama-agama yang ada sekarang ini, agama-agama yang penganut mayoritas di Indonesia ini, jauh sebelum itu hadir di Indonesia ini, khususnya di Tanah Batak, agama permalim ini sudah ada di Tanah Batak ini. Sampai Pangeran Diponegoro, pejuangnya saja cara pakai sorban sudah bukan Islami. Kita nggak paham fashion gitu loh. Masya Allah. Ya, akhirnya mereka punya kesan inilah Islam dengan sorban begitu. Tidak ada pemakaian sorban begitu kecuali orang Hindu, betul, cuma kuning bajunya. Karena yang ngerti sorban ya orang Arab. Coba sih ke Arab lihat, ulama lihat, kita tahu. Di kita sorban ada yang begitu kayak orang Hindu, ada yang di pundak kayak sorbet. Tapi kita nggak paham. Yang tasbih Assalamualaikum Islam. Dari mana tasbih Islam? Ya sahabat yang terkasih, kita sudah mendengar apa yang dikatakan salah satu tokoh adat Batak dan juga apa yang dikatakan seorang ulama sahabat. Orang Batak itu diperkirakan ada di tanah air ini menurut data yang pernah saya baca sekitar 2500 tahun yang lalu. Jadi sebelum orang Batak memeluk kepercayaan kekristenan, orang Batak memiliki sebuah agama, yaitu agama Batak atau disebut dengan agama permalim. Dalam ibadah agama permalim itu mereka berpakaian seperti di dalam gambar ini. Kita melihat mereka memakai peci, memakai sorban, bahkan menggunakan busana-busana yang kalau kita lihat di sekarang ini seperti yang dikenakan oleh para ulama-ulama dan saudara-saudara muslim. Jadi orang Batak itu dalam ibadahnya, dalam kepercayaan sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, ibadah mereka itu menggunakan sorban sahabat. Jadi kita melihat ya, sejarah ini tidak bisa dibuang. Jadi orang Batak itu sahabat sebelum percaya Tuhan Yesus, mereka sama sekali tidak mengenal namanya agama Islam. Sebelum Nomensen datang, orang Batak menganut namanya agama Batak atau agama permalim. Pada zaman dahulu kala, ketika Opung Nomensen datang di tanah Batak, penginjil dari Jerman, beliau berhasil menyebarkan kabar baik atau Injil di tanah Batak, sehingga kita melihat sekarang ini orang Batak menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Jadi diperkirakan 2500 tahun yang lalu orang Batak sudah ada di tanah air ini. Bagaimana mungkin orang Batak itu meniru atribut Islam? Logika kita lah sahabat, jangankan meniru atribut Islam, 2500 tahun lalu Tuhan Yesus belum ada di dunia ini, apalagi agama Islam sahabat yang ada pada abad ke-7 ya, sekitar 1400 tahun yang lalu gitu. Agama Islam ada sekitar 1400 tahun yang lalu atau 1300 tahun yang lalu, itu perkiraan sahabat. Karena setelah kekristenan ada pada abad pertama, barulah ada agama Islam sekitar abad ke-6 atau abad ke-7. Kalau kita melihat bagaimana foto-foto tadi sahabat, kita mengetahui bahwa orang Batak tidak pernah meniru atribut-atribut Islam, karena orang Batak sudah melakukan ibadah. Bahkan kalau kita lihat ya tadi bagaimana tempat ibadah mereka, atribut yang mereka kenakan itu adalah atribut yang kita lihat di sekarang itu dikenakan oleh saudara-saudara muslim. Jadi saya mau memberitahu ya, saya ini orang Batak, sudah pasti saya mengenakan sebuah budaya Batak sahabat. Peci adalah budaya Batak. Bahkan kalau saya mau bersorban, itu adalah budaya saya, bukan saya karena meniru agama Islam. Kalau saya bersorban, saudara tidak boleh marah,
karena itu adalah salah satu budaya orang Batak, dan orang Batak sudah mengenakan itu sebelum Tuhan Yesus ada. Diperkirakan 2500 tahun yang lalu loh, pakaian orang Batak sudah seperti itu. Jadi kalau kita pikir-pikir sahabat, dari mana orang Batak bisa melihat itu ya? Memang ada yang memperkirakan bahwa orang Batak itu sempat tercampur dengan budaya-budaya orang India. Nah, kita mengetahui kayak sorban-sorban itu pakai sarung gitu ya, itu identik dengan orang India, karena orang India mengenakan atribut yang persis seperti sorban. Bahkan kalau kita lihat film-film India sahabat, mereka itu pakai sarung sampai ke ladang-ladang, ke kebun, ke pasar-pasar, mereka pakai sarung. Jadi sarung itu bukanlah atribut agama Islam, sudah pasti itu sahabat, karena sarung sudah dikenakan oleh orang India pada zaman dahulu kala. Oke sahabat yang terkasih, demikian yang bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, kali ini kami akan melakukan penelitian di Istana Parmalim. Kami akan mencoba mencari tahu bagaimana sebenarnya ajaran dan juga pandangan agama Parmalim khususnya tentang keselamatan, sehingga kita semua dapat mengerti dan juga memahami lebih dalam tentang ajaran agama Parmalim. Kalau kami nggak ada dikatakan kalau jadi Parmalim pasti selamat, nggak ada. Jadi kalau kami, ajaran sama kami itu orang yang percaya kepada Tuhan, atau disebut bahasa Bataknya mulai jadi nabulun, dia akan dapat kehidupan yang kekal. Nah, jadi kami mulu bahasa Bataknya pakrimon. Nah, kami berharap kalau kami ikuti ajaran-ajaran yang kami percayai, Tuhan-Tuhan yang mulai jadi, itulah jalan kami untuk cari keselamatan. Jadi tidak bisa asal masuk jadi Parmalim, sudah selamat dia. Walaupun dia jadi Parmalim, tertulis dari nenek sama cucunya, kalau dia tidak pernah melaksanakan ajaran Malim, tidak ada harapan dia bisa lolos.